Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau ngelanjutin untuk memperbaiki sebuah PC rakitan merek power casingnya ya. Tapi isinya nggak power juga karena ini rakitan ya. Langsung aja kita buka. Ada sebuah skrup warna hitam dan skrup warna putih. Kita bukanya satu sisi aja pemirsa, jadi nggak usah dibuka semua karena kita mau buka bagian atas dari motherboard. Setelah kita buka, jangan langsung ditarik full karena ada kabel untuk fan. Kabel untuk fan itu harus kita copot dulu. Kita taruh casingnya di tempat yang aman ya. Terus saya mau coba langsung untuk membongkar motherboardnya. Jadi langkah pertama adalah harus melepas kabel yang nyambung ke motherboard satu persatu. Seperti kabel yang ini, kabel audio yang ada di soket warna merah. Pemirsa harus ingat-ingat ya, di mana aja letak soket-soketnya. Terus kabel speaker dilepas juga. Terus lepas juga kabel USB. Terus lepas lepas kabel untuk indikator HDD LED. Kemudian reset switch dan power switch. Untuk 3 soket yang barusan kita lepas, HDD LED, power switch dan reset switch itu harus kita ingat-ingat ya pemirsa, supaya kita nggak cari-cari lagi nanti. Kemudian kabel data hard disk, kabel data HDD atau kabel SATA. Tapi kalau di sini nggak pakai kabel SATA, ini pakai kabel data. Ingat saya sih gitu ya. Kabelnya masih kabel yang lebar. Sekarang udah nggak ada lagi pakai yang itu pemirsa. Udah kabelnya kabel kecil semua, kabel SATA. Karena ini adalah maklum PC rakitan yang udah lama banget. Terus jangan lupa juga lepas kabel powernya ya. Ambil obeng terus lepas untuk ini internet card. Ini apa tuh? Wi-Fi card. Skrupnya udah kita lepas. Kita lepas dulu skrup motherboard. Satu udah kita lepas, kemudian ada satu lagi. Ada sekitar 6 buah skrup motherboard ya pemirsa, ini harus kita lepas. Dua udah kita lepas, sekarang yang ketiga. Kita simpan skrupnya di tempat yang aman. Yang keempat kita lepas juga. Kalau bisa sih letak skrupnya diingat-ingat juga ya pemirsa, supaya nggak kelebihan dan nggak kekurangan skrup waktu udah dibongkar terus dipasang lagi. Sekarang skrup yang nomor 5 kita lepas juga. Terus skrup yang ke-6 kita lepas juga. Di video yang sebelumnya saya udah nunjukin beberapa cara untuk memperbaiki PC yang kalau dihidupin itu nggak nampil apa-apa di monitor seperti PC yang ini. Begitu udah skrupnya semua dilepas, lepas juga card untuk wifi-nya. Kita lihat wifi ini mereknya TP-Link 108 Mbps. Lumayan bisa nangkep sinyal pemirsa ya. Langsung aja tarik motherboardnya pelan-pelan.
Yang mau kita lakukan kali ini adalah mengganti 3 buah elko yang rusak, mirsa. Ini dia, 1, 2, 3. Yang siapa yang pakai jempol ini? 1, 2, gelembung ya. 3. Elko-nya udah pada gelembung, artinya elko ini rusak. Dan harus diganti dengan yang baru. Tapi dalam kasus ini saya nggak nemuin elko yang ukurannya sama 6,3 volt 3300 mikrofarad. Dan memang bener, elko ini jarang banget dijual pemirsa, karena ukurannya jarang dipakai ya, yang 6,3 volt ini. Saya udah muter-muter di tempat saya, bengkelnya buka ya, di kota tempat saya tinggal. Nggak ada pemirsa, harus pesan online. Online pun ada, tapi masa mau beli 3 aja harus pesan online, jauh. Mending saya coba untuk memodifikasinya menggunakan elko 16 volt 3300 mikrofarad. Apakah perbedaannya signifikan? Kurang tahu pemirsa. Yang jelas, kalau menurut ilmu servis elektronik itu, kalau misal elko yang rusak kita ganti dengan ukuran elko yang lebih besar, itu bisa sembuh gitu. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalnya frekuensi atau kecepatan dia menyimpan arus atau melepaskan arus, itu beda pemirsa antara ukuran elko yang satu dengan elko yang lain. Untuk membuktikannya kita harus coba dulu ya. Harus kita pasang dulu elko-nya di sini, karena elko yang rusak tadi udah saya lepasin. Yang bagian putih yang ada garis minusnya ini adalah negatif. Yang negatif harus kita taruh di bagian negatif, yang positif harus kita taruh di bagian positif. Jangan sampai kebalik ya pemirsa. Karena kalau kebalik itu bisa pecah, bisa meledak dia. Sebetulnya lebih bagus kalau untuk perangkat digital seperti komputer dan perangkat-perangkat digital yang lain. Kalau kita mau mengganti komponen elko misalnya, itu harus ukurannya tuh harus persis sama ya. Supaya performa dari perangkat digital itu masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Begitu udah saya pasang ketiga buah elko-nya, 1, 2, dan 3, tiba waktunya untuk saya rangkai lagi motherboard ini ke mesinnya ya pemirsa, ke casing CPU-nya. Terus kabel-kabelnya saya pasang semua, terus coba saya hidupin. Kira-kira begitu PC-nya hidup, nampil apa enggak perintah-perintahnya di monitor. Kalau misalnya tetap nggak nampil, berarti harus ada cara lain untuk memperbaikinya. Dan kalau misalnya benar-benar nggak nampil ya pemirsa, saya akan cek tegangan dan ampere dari power supply-nya. Kalau misalnya power supply itu terukur sesuai dengan deskripsi yang ditunjukkan di power supply, berarti dia masih bagus gitu. Kalau misalnya ada beda sedikit aja, pasti harus ganti power supply yang baru. Dan ternyata memang benar nggak nampil di monitor sama sekali, gambar apapun nggak keluar. Berarti PC ini atau CPU ini masih belum sembuh pemirsa setelah diganti elko dengan yang baru. Jadi langkah selanjutnya saya akan membongkar power supply dan cek kira-kira tegangannya masih normal dan ampernya masih normal apa enggak. Bisa diingat pemirsa, yang namanya power supply dari komputer atau CPU itu beda 0, sekian aja itu udah berpengaruh loh. Jadi tegangan dan ampere yang keluar dari power supply itu memang benar-benar harus presisi. Tuh, saya tekan on off pun nggak ngaruh apa-apa. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya ya.
Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.